Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Warnati di kesempatan hari ini ya. Dan seperti biasa, hingga 1 jam ke depan, Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Heartliner ya. Khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, Hardliner, kali ini kita akan membahas tema kita tentang dominasi ibu dalam pola asuh. Nah, apa yang akan terjadi ya dengan anak-anak kita nih ketika ibunya yang dominan ini ketika mengasuh nih ya? Bukan bapaknya, atau memang harusnya dua-duanya atau seperti apa? Untuk itu kita akan membahas bersama narasumber kita. Ada Ibu Liana Widodo, MPDK ICC, tim parenting dari Yayasan Busur Emas nih, Hardliner ya. Dan Ibu Liana Widodo sendiri juga nih aktif di bidang pengembangan psikologi anak remaja, termasuk juga parenting nih, Hardliner ya. Kita akan segera menghubungi Ibu Liana yang saat ini sudah terhubung melalui online. Baik, selamat sore Ibu Liana. Selamat sore Mas Timo, selamat sore Heartliners. Wah, senang sekali ketemu sore hari ini. Ya, sehat Ibu? Sehat. Saya Sehat. juga berharap Mas Timo dan Heartliners juga sehat ya. Amin, kita semua bersyukur nih telah diberi kesehatan bisa siaran ini untuk saat ini ya. Ya, Baik, Ibu Iliana nih, kali ini kita akan ngebahas tentang tema kita dominasi ibu dalam pola asuh. Waduh, bukannya bagus ya Bu ya kalau misalkan seorang ibu yang aktif untuk mendidik atau mengasuh anak-anaknya gitu ya. betul banget, betul. Karena memang selama ini kebanyakan ibu yang banyak terlibat dalam pengasuhan anak ya Mas Timo ya. Dan itu adalah hal yang baik. Dan hari ini kenapa saya mengangkat topik tersebut? Karena saya juga wanita, saya juga sebagai seorang ibu. Lalu juga pasti sebagai seorang ibu, kita rindu untuk menjadi ibu yang maksimal buat anak-anak kita. Namun ada hal-hal yang perlu kita pahami ketika seorang ibu kecenderungan mendominasi, lalu apa dampaknya Oh. bagi mungkin pasangan, sebagai seorang ayah, dan juga dampak bagi anak-anak. Nah, hal ini yang mungkin seringkali kita nggak pahami, tapi kita mau belajar bersama-sama sehingga kita juga jadi bisa lebih maksimal nih Mas Timo. Iya, 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 betul, betul ya. Jadi hari ini ternyata kita akan belajar terkait dengan dominasi ibu ya. Kita pikir selama ini kalau misalkan ibunya yang ngurus, anaknya berarti akan baik karena bapaknya ya nyari nafkah aja, nyari duit gitu ya. Tapi ternyata nih ada Nah, betul dampak-dampak banget, betul negatifnya banget. gitu Bu ya. Nggak hanya dampak positif ya, ternyata juga ada dampak-dampak negatifnya gitu ya. Ya, jadi yang berperan terhadap perkembangan anak sebenarnya nggak hanya ibu, ayah Hmm. juga berperan besar Hmm, hmm, dalam hmm. perkembangan anak, sehingga keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu juga sangat penting. Namun kalau misalnya kita nggak pahami ataupun punya paradigma yang kurang paham tentang hal tersebut, sehingga ibu yang cenderung mendominasi, ada area-area kebutuhan anak dengan relasi bersama dengan ayahnya itu Hmm. menjadi kurang terpenuhi. Sedangkan hal tersebut berdampak kepada bagaimana perkembangan anak tersebut. Jadi inilah bagaimana ibu juga bisa ikut membantu untuk melibatkan ayah berperan di dalam pengasuhan anak. Oh, jadi ternyata pengasuhan memang harus berdua ya. Ada ayah, ada ibu. Betul, Masing-masing punya perannya betul, gitu ya. betul, betul, betul. Apa sih Bu perbedaannya pengaruhnya antara ayah dengan ibu nih dalam hal pola pengasuhan anak? Ya, jadi saya akan men-sharingkan mengenai peran ayah, peran ibu Hmm. dalam usia tertentu. Kemudian bagaimana peran ayah terhadap anak laki-laki, terhadap anak Hmm. perempuan itu beda. Lalu Oh. peran ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu juga sebenarnya Uh. berbeda, membentuk di area yang sisi mana. Hmm. Jadi kita bisa melihat ketika ada hal yang mungkin kurang maksimal atau ada hal yang hilang, jadi kita bisa memahami ada yang hilang Hmm. dari seorang anak di masa perkembangannya, karena memang ada kebutuhan dari peran ayah dan peran ibu juga. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan usia ya. Hmm. Untuk berdasarkan usia, untuk anak usia 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 8 tahun kurang lebih, sebenarnya anak itu belajar mengenai sexual orientation dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Hmm. Misalnya seorang anak wanita di usia 0 sampai 8 tahun. Bagaimana orientasi seksual atau cara pandang terhadap lawan jenisnya, ini
terpengaruh bagaimana relasi bersama dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Sehingga misalnya anak perempuan bagaimana relasi dengan ayahnya di usia 0 sampai 8 tahun, hangat dengan ayahnya kah, kemudian juga dekat dengan ayahnya, ada hal-hal yang positif di dalam relasi dengan ayahnya. Hal ini mempengaruhi bagaimana nanti sang anak memandang calon pasangannya dan juga mempengaruhi anak ketika berinteraksi dengan suaminya nanti di masa dewasa. Oh, itu dipengaruhi dari umur 0 sampai 8 tahun ya? Yes, dengan relasi bersama orang tua yang berbeda jenis kelamin. Demikian juga anak laki-laki di usia 0 sampai 8 tahun, bagaimana relasi dengan sang ibu, ini mempengaruhi bagaimana sang anak laki-laki ketika dewasa nanti memandang lawan jenisnya, memandang calon pasangannya, bahkan juga nanti berinteraksi dengan istrinya di usia pernikahan. Contoh-contoh nih Mas Timo, misalnya seorang anak laki-laki dibesarkan oleh ibu yang mendominasi, mengambil keputusan penuh, kemudian juga atau ibu yang galak, kemudian anak jadi takut kepada ibu yang galak, sehingga kan si anak laki-laki itu akan terluka dengan sosok wanita yang dikenal pertama kalinya melalui ibunya, dan ketika nanti menikah, ini akan termanifestasi bagaimana sang anak tersebut menjadi suami lalu memperlakukan istrinya. Ini contohnya kenapa mungkin ada kepada sang istri, bisa jadi karena ada luka atau kemarahan kepada sang ibu. Ini contoh yang mungkin bisa terjadi di dalam relasi suami istri, namun tidak dipahami dan tidak disadari. Dan hal ini memang terkoneksi dengan bagaimana pola asuh orang tua dengan anak dengan berbeda jenis kelamin. Wow, ini ternyata nih Heartliner nih nggak sembarangan ya ketika mengasuh atau mendidik. Kebetulan anak saya perempuan semua nih Bu, dua-duanya perempuan ini. Berarti nih harusnya nih nanti ayahnya juga ada peranan juga nih Bu ya? Ya, ini kan tadi sudah dibahas tentang anak usia 0 sampai 8 0 tahun. sampai 8 tahun. Ya, bersama dengan orang tua yang berbeda jenis kelaminnya. Tapi ada di usia 9 sampai 17 tahun, anak ini akan belajar peran, role identification melalui orang tua, kedua orang tua. Yang justru di sini adalah yang sama jenis kelaminnya. Misalnya, seorang anak perempuan akan belajar peran bagaimana menjadi seorang mama, bagaimana mengurus rumah tangga, bagaimana mengurus anak, itu akan belajar dari mama. Lalu anak laki-laki akan belajar bagaimana mengambil keputusan, berpikir sebagai seorang pria, lalu juga bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaan laki-laki, mengembangkan sisi maskulinitas, itu dari relasi dengan ayah di usia 9 sampai 17 tahun. Jadi bayangkan jika misalnya ayah kurang berperan, namun ibu terus yang mendominasi relasi dengan anak. Kita melihat misalnya ibu mendominasi relasi dengan anak ketika anak laki-laki di usia 9 sampai 17 tahun, kan idealnya sang anak belajar kemaskulinan dari ayah. Nah, itu tidak didapatkan karena kesempatan berinteraksi dengan ayah itu minim. Lalu ibu terus yang mendominasi relasi gitu dengan anak. Iya. Jadi kita bisa melihat dampaknya karena memang ada hal-hal yang anak pelajari dan anak yang anak pelajarilah di usia-usia dengan relasi orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda atau sama. Nah, berarti ini kalau kan tadi bisa disimpulkan berarti untuk usia 0 sampai 8 itu harus lebih dekat lawan jenisnya ya, si anak dengan lawan jenisnya. Berarti anaknya perempuan harus lebih dekat dengan bapaknya gitu ya. Sedangkan kalau misalkan umur 9 sampai 17 harus satu jenisnya gitu ya. Satu jenis kelaminnya. Mungkin lebih tepatnya bukan lebih dekat, tetapi bagaimana relasi dan keterlibatan orang tua yang berbeda jenis kelamin itu akan menolong anak untuk belajar aspek tertentu di usia tertentu. Iya, bukan dalam kata lebih dekat atau tidak dekat, tetapi memang relasi yang seperti apa, relasi yang dekatkah, atau relasi yang buruk, atau kehilangan relasi. Ini berdampak di usia tertentu dan juga kalau Bu? Seperti itu Mas Timo. Iya. Dan juga kan teladan yang dipelajari juga dari orang tua. Nah,
Berarti ini PR banget nih bagi orang tua nih ya. Jangan sampai Betul, relasinya jangan sampai nih ibaratnya nggak berjalan mulus ini relasinya ya. betul, betul, betul. Apa sih apa Bu yang terjadi? Kalau misalkan tadi di usia 8 sampai 0 sampai 8 tahun, relasinya kan Ya, harus yang lebih baik kan relasi antara mm-mm. lawan lawan jenis ya. Kalau Ya, ya. misalkan ternyata relasinya tuh nggak baik ini Bu, apa yang akan terjadi? Potensi apa nih Bu masalahnya mungkin? Ini mungkin saya juga mau membacakan beberapa hasil penelitian ya, Mas Timo ya, karena ada hubungan ayah dengan anak perempuan, ayah dengan anak laki-laki, apa dampak hubungan ayah dengan anak perempuan dan anak laki-laki jika hubungan itu baik dan dekat ya. Hmm, hmm, Ini misalnya ayah dengan anak perempuan. hmm, Jadi cara ayah terhadap anak perempuan itu adalah misalnya dengan memperlihatkan kepada anak perempuan bahwa sang ayah mengasihi mamanya, kemudian juga sang ayah juga memiliki waktu misalnya kencan, kencan ya bersama dengan anak perempuan, ngobrol-ngobrol. Lalu ketika ayah nih punya relasi atau kencan dengan anak perempuan, sebenarnya sang anak perempuan jadi ngerti bagaimana seorang laki-laki yang bersikap baik terhadap wanita karena hmm, dilihat dari teladan ayahnya. hmm, hmm, Jadi hmm. anak perempuan itu juga akan membangun batasan ketika ada pria lain yang memperlakukan dengan cara yang tidak hormat. Ini anak jadi ngerti karena dari relasi dengan ayahnya. Kemudian juga, oke sorry. Kemudian juga misalnya ayah yang memeluk, melipat gandakan sentuhan. Nah, ini membuat anak perempuan itu menjadi aman, lalu tangki emosinya terpenuhi dengan sentuhan dari sang ayah. Jadi ini juga Halo? kemudian juga bisa menjaga anak perempuan dari kehidupan seks pranikah dan lain sebagainya. Karena cukup terisi tangki emosi dengan Hmm, pelukan, hmm, hmm, sentuhan, hmm. dan relasi dengan sang ayah. Ini apa namanya dari penelitian yang ditemui antara relasi sang ayah dengan anak perempuan. Kemudian juga bagaimana dampak relasi sang ayah dengan anak laki-laki Hmm. tadi. Jadi anak laki-laki ini akan bertumbuh dan mengenal sisi maskulinitas. Kemudian juga ketika sang ayah terlibat dalam kehidupan anak laki-laki, maka ketika dewasa, anak laki-laki tersebut akan berani mengambil keputusan, kemudian berani bertanggung jawab, kemudian risiko, kemudian menjadi pria yang matang, pria yang sigap, kemudian juga relasi ayah dan anak laki-laki ini juga dampak pada pria sang anak ketika dewasa. Ini apa istilahnya teladan, teladan juga bagaimana nanti berumah tangga. Jadi penting banget kita kebayang ya Mas Timo ya kalau hal ini nih sosok ayah itu hilang. Jadi sisi-sisi di mana sang anak bisa belajar dari sosok ayah itu juga jadi kurang terpenuhi. Ini baru dari ayah nih Mas Timo. Belum lagi ibu gitu ya. Sepertinya masih banyak nih. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Ilyana ya. Ya, Baik, Hartana kita masih membahas tema kita tentang dominasi ibu dalam pola asuh apa yang terjadi nih Hartana. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang potensi masalah kalau misalkan ibunya terlalu dominan. Nah, tapi setelah yang berikut ini ya, tetap stay tune di Heartline FM. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Liana Widodo MPDK ACC ini. Kita masih membahas temanya tentang dominasi ibu dan pola asuh. Kalau tadi kita di awal sudah mengetahui nih tentang peranan dari orang tua kita nih masing-masing ya. Peranan ibu kepada anak perempuannya seperti apa, kepada anak laki-laki seperti apa, pun demikian peranan ayah kepada anak perempuan seperti apa, peranan kepada anak laki-lakinya seperti apa, dan semuanya harus seimbang ibu ya. tuh. Ya, apa nih yang terjadi Bu? Kalau misalkan ternyata peranannya nggak sesuai nih Bu, ternyata si ibunya entah lebih dominan atau si ayahnya lebih dominan, apa yang terjadi Bu? Ya, memang
Angka baiknya jika masing-masing berkontribusi ya di Mm-mm. dalam relasi dengan anak, kemudian juga terlibat, memiliki peran yang terlibat dengan anak-anak. Jika misalnya salah satu pasangan memanipulasi relasi atau lebih dominan dalam relasi, jadi ada yang hilang dari sisi anak. Ketika ada yang hilang, disinilah ada relasi yang timpang. Kemudian juga sang anak misalnya kehilangan anak laki-laki kehilangan figur ayah, berarti kan sisi-sisi pertumbuhan sebagai seorang laki-laki itu ada yang kurang maksimal ya, Mas Mm-mm. Timo ya. Mm. Kemudian juga misalnya sang anak perempuan membutuhkan pelukan, kemudian juga afirmasi dari sang ayah lalu tidak mendapatkannya, sang anak menjadi kesepian. Disitulah ketika remaja muncul kenakalan remaja, lalu anak-anak mencari afirmasi dari orang lain. Ini bisa disebabkan karena ada satu figur yang kurang terpenuhi di masa perkembangan Hmm. anak. Yes, ini jadi kenakalan remaja kah, ataupun stres atau depresi pada anak, perilaku-perilaku yang negatif pada anak. Kemudian di satu sisi juga bagi seorang ibu ya, jika ibu mendominasi, bukankah ibu yang jadi melakukan banyak hal untuk anak? Ibu yang melakukan pekerjaan rumah tangga, pola asuh dengan porsi yang banyak. Ketika melakukan dengan porsi yang banyak, setiap manusia kan ada limitasinya, ada keterbatasannya. Jadi ini sebenarnya akan memunculkan stres kepada ibu dan bisa juga menjadi burnout tanpa disadari. Ketika seorang ibu burnout, lalu akan berdampak negatif kepada relasi, berdampak negatif kepada relasi dengan suami kah, dengan anak-anak juga. Kemudian ketika ibu mendominasi, ini juga bisa menyebabkan sang ayah mengurangi keterlibatannya, betul? Entah merasa kurang dibutuhkankah, atau merasa kurang berkompetensi karena semua diatur oleh sang ibu. Atau merasa Ketika bebas, sang Bu? ayah betul, ketika sang ayah keterlibatannya berkurang, nanti si ibu merasa tidak dibantu. Ibu merasa kurang disupport dari suami atau dari sang ayah. Padahal bisa jadi Ibunya sebenarnya suami atau ayah ingin mensupport, tetapi sikap ibu yang mendominasi, yang menutup keterlibatan ayah atau suami dalam pengasuhan anak. Ini jadi seperti sebuah lingkaran dan terjadi konflik. Yang satu merasa nggak dibutuhkan, yang satu merasa nggak disupport, gitu. Iya. Ketika suami dan istri konflik, ini juga berdampak kepada perilaku anak ya Mas Timo ya. Jadi Hmm. penting banget hal ini untuk disadari. Jadi harus dibagi-bagi pekerjaannya, Bu ya. Jadi tugasnya ayah apa, tugasnya ibu apa. Nah, biar nggak saling overlapping atau tumpang tindih nih, Bu. Mungkin bisa diingatkan lagi nih. Sebenarnya tugasnya ibu apa sih, tugasnya ayah apa sih nih dalam dalam hal pengasuhan? Ya, saya akan men-sharingkan lebih spesifik ke bagaimana sikap seorang ibu atau sikap seorang istri yang tanpa sadar bisa menghambat keterlibatan suami untuk apa ya namanya berelasi atau terlibat dalam pengasuhan Hmm. kepada anak-anak. Ini yang seringkali tanpa disadari Iya. oleh seorang ibu. Karena topik hari ini adalah dominasi ibu dalam pola asuh. Jadi gini, sikap seorang istri atau seorang ibu, ada sikap-sikap yang bisa mendorong pasangan untuk bisa terlibat dalam pengasuhan anak, dalam relasi dengan anak, atau sikap seorang ibu atau istri yang bisa menghambat pasangan untuk terlibat dalam pengasuhan. Ini ada sebenarnya sebuah istilah maternal gatekeepers yang ditulis oleh Ellen N. Hakin di tahun 1999. Kita mau pahami nih, apa saja sikap seorang ibu Hmm. yang mendominasi dan tanpa sadar menghambat sang ayah terlibat di dalam pola asuh bersama dengan anak. Padahal mungkin ibunya emang nggak ada niat untuk Mis mendominasi nih ya. Ibunya nggak ada niat untuk Tapi nggak sadar mendominasi gitu ya. dan iya betul betul Hmm. ibunya juga nggak ada niat untuk menghambat sang suami atau sang ayah untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Memang nggak ada niat tapi tidak disadari. Jadi Disadari. menghambat keterlibatan ayah dengan anak, mempengaruhi pola asuh ayah dan merintangi keterlibatan sang ayah di dalam relasi keluarga. Nah, apa aja nih, Jadi Bu? misalnya Hmm. ini seorang ibu nih berpikir bahwa
pekerjaan rumah tangga dan pola asuh anak itu adalah tugas besar dari ibu. Jadi tugas rumah tangga, tugas mengasuh anak adalah peran ibu. Iya, Sedangkan tugas suami, mencari tugas nafkah, ayah mencari adalah uang. mencari nafkah di luar. Betul, tadi Mas Timo udah sempat sharing itu. Karena itu mungkin Dengan itu paradigma yang terjadi selama ini gitu. Kalau di mata benar, karena benar. mungkin didikan orang tuanya seperti itu akhirnya menerapkan ke keluarganya itu seperti ini gitu, Bu. Betul banget. Itu adalah terpengaruh dari mungkin pola asuh orang tua atau juga dari budaya atau dari paradigma yang tertanam. Ketika Mhm. seorang ibu memiliki paradigma bahwa tugas suami di luar, tugas ibu adalah mengasuh anak dan rumah tangga, jadi ketika misalnya sang ayah atau sang suami mau ini membuat nggak usah dan juga ibu merasa enak nggak enak. Aduh, ini kan pekerjaan wanita, lebih baik lu Hmm, nggak usah. masih banyak loh, Ya, Bu, yang seperti itu kalau saya perhatikan, Bu. iya, betul, betul, betul. Jadi ketika punya pemikiran seperti ini akan berdampak kepada sikap dan Hmm, perkataan atau respon kepada suami, betul. Jadi berpikir, oh saya nggak dibutuhkan. Padahal bisa jadi suami ingin terlibat dalam pengasuhan anak, atau juga mungkin nggak tahu caranya. Dan ibu berpikir memang suami-suami nggak tahu caranya, jadi lebih baik saya. Kemudian ini membuat suami enggan untuk terlibat hmm, lebih hmm, mendalam hmm, hmm. di pengasuhan kepada anak-anak. Ini kan tanpa sadar ya. Iya, dan Ya, banyak juga ini adalah suami-suaminya juga seperti itu, Bu. pola pikir. Jadi suami-suaminya juga berpikir, udah ini kan urusan perempuan, udah aku nggak usah ikut nimbrung lah. Banyak juga loh, Bu. Betul. Betul, betul, betul. Betul, betul. Lalu suami juga berpikir saya kurang mampu gitu ya. Hmm, hmm, eh, nggak berpikir Padahal kurang mampu peran sih. yang berbeda. Hmm, hmm, hmm. mem- oh, oke, kurang Iya. oke. Jadi paradigmanya Nah, memang seperti itu, Bu. Jadi kadang-kadang betul. yang terjadi di lapangan adalah, udah ini mah urusan perempuan lah, gue mah nggak usah ikut nimbrung lah, biar kalau misalnya pola asuh ya udah Hmm, ibunya yang ngurusin lah, ngurusin anak lah gitu. Bahkan si ibunya ya pun ya, berpikir ya. seperti itu, si suaminya juga berpikir seperti itu gitu. Yes, itu paradigma ya. Jadi Hmm, antara sang ibu maupun sang ayah, sang istri, sang suami perlu paradigmanya untuk diperbaharui ya. iya. Karena memang dua-duanya itu berperan. Hmm, Entah main bersama kah, memeluk kah, kemudian ikut mengasuh di masa bayi, memberikan susu kah, membantu gitu ya. Terus mengajak jalan, ngobrol, hmm, main hmm, hmm, bersama, hal-hal sederhana itu mempengaruhi banget perkembangan anak. hmm, hmm, Ini adalah paradigma. Lalu kemudian yang bisa menghambat nih keterlibatan suami adalah karena sang ibu merasa yang lebih bisa dan lebih kompeten. Jadi ketika sang ayah ingin membantu, kemudian karena standarnya tidak sesuai dengan standar sang ibu, lalu mulai dikoreksi hmm, dikoreksi, hmm, kemudian hmm, jangan begitu. Kalau misalnya mau menolong anak, misalnya bantuin kasih susu terhadap bayi, jangan begitu caranya. Kemudian hmm, itu salah. Nah, ini kan sering banget karena berpikir ibu lebih bisa, kemudian ayah kurang bisa, berpikir ya, karena kurang bisa. Jadi si ibu itu mengkoreksi, memberi masukan terus-menerus. Nanti anak kita terjadi seperti ini. Lalu si ibu khawatir terus-menerus memberi inputan. Nah, ketika sang ibu memberikan inputan, walaupun tujuannya baik ya, ketika ingin supaya sang ayah terlibat dalam pola asuh yang tanda kutip sesuai standar ibu, ini menimbulkan kesan kepada sang ayah, wah saya kurang kurang capable, saya salah lagi, iyalah, saya salah lagi, mending nggak usah dan ini bantuin lah. membuat sang ayah jadi enggan. Hmm, Ketika sang ayah menjadi enggan, lalu kan jadi ayah minim terlibat di dalam relasi dengan anak, betul ya Mas hmm, Timo ya? iya, Udah gitu, nanti sang ibu satu hari lelah, ketika lelah menyalahkan kenapa suami nggak mau tidak membantu. bantuin gitu ya. Iya, padahal suami mau membantu, tapi Dikomentarin terus gitu. betul. Jadi sebenarnya ini adalah sikap sang ibu yang Hmm. tanpa sadar membuat ayah kurang terlibat. No, jadi untuk para ibu-ibu ya kasih waktu kesempatan ya untuk ayah untuk membantu ya. Bukan kita nggak bisa loh sebagai ayah nih, cuman nggak ada kesempatan aja gitu.
Betul, betul, kesempatan ya, kesempatan. Kemudian selain kesempatan, tadi Mas Timo sempat bahas bahwa bukannya nggak bisa. Sebenarnya bisa, hanya saja memang mungkin cara sang Hmm. ibu memberi makan kepada anak dengan sang ayah ikut terlibat memberi makan ketika anak masih kecil ya. Kemudian ketika sang ibu mengajar anak dengan ayah mengajar anak mungkin berbeda. Lalu ibu merasa si ayah kurang bisa, padahal sebenarnya bisa. Namun caranya berbeda, jadi menganggap ayah kurang bisa, lalu take over. Ya udah kamu nggak usah, saya aja, karena kamu nih kurang bener gitu. Kerjain yang lain aja, untuk urusan anak saya aja. Jadi tanpa sadar sang ibu menganggap ayahnya nggak bisa atau kurang berkompetensi, jadi take over semua dikerjakan oleh sang ibu. Akhirnya ayah jadi kurang terlibat. Padahal Hmm. keterlibatan yang sederhana. Jadi bukan kualitas yang harus sesuai standar si ibu, namun keterlibatan, kemudian relasi dengan anak itu terbangun, itu sangat berdampak loh kehadiran sang ayah dalam kehidupan sang anak. Jadi ini juga penting banget. Kemudian adalah ini Mas Timo, Apa tuh? ketika sang ayah membantu ataupun terlibat bersama dengan anak, si ibu tuh mengawasi terus yang mana salah, yang mana benar. Ini juga kan jadi membuat nggak nyaman ya, membuat nggak nyaman. Jadi si ayah tuh takut salah, takut ada yang Hmm, nggak benar. hmm, hmm, Jadi hmm, hmm, berpikir hmm. jadi enggan, berikut-berikut jadi semakin enggan. Lebih baik nggak usah karena mungkin dianggap kurang mampu atau justru jadi merasa tidak mampu karena disalahkan melulu. Kemudian diawasi terus gitu. Ini bagaimana sikap ibu secara langsung kepada ayah ketika sang ayah terlibat di dalam pengasuhan ataupun berelasi dengan anak. Hmm. Namun nggak cuma itu loh Mas Timo. Cara ibu juga mengkritik orang lain ataupun mengkritik pengasuh yang lain tetapi didengar oleh ayah, itu juga bisa menghambat keterlibatan ayah dalam pola asuh. Misalnya, wah si A tuh ngurus anak nggak bener, si B ngurus anak salahnya ini. Jadi membahas tentang kekurangan orang lain dalam pengasuhan anak, tapi sang ayah mendengar itu, si suami mendengarkan hal itu juga jadi menghambat ketika suami ingin terlibat dalam pola asuh, itu juga jadi berpikir, wah nanti saya nggak sesuai standar itu, saya nanti dikritik juga, nanti saya salah lagi. Akhirnya menjadi enggan untuk terlibat di dalam pengasuhan dengan anak-anak gitu. Ya, jadi ibu jangan banyak kritik ya kepada ayahnya nih ya. Nanti ayah nggak mau bantuin ini karena dikritik mulu. Padahal pengen loh sama-sama kita saling mendukung gitu ya pola asuhan. Apalagi nih Bu, Iya, kira-kira yang iya, faktor-faktor yang cara ibu nih mendominasi Bu. iya. Padahal, padahal kepengen ya sebenarnya ya, Pengen tapi lah akhirnya Bu. jadi enggan ya. Kita kan pengen memberi yang terbaik kepada anak-anak kita kan. Betul banget. Dan juga Hmm. sebenarnya sebagai ibu, sebagai istri kan sebenarnya pengen juga disupport ya, tapi karena ketidakpahaman ini justru kita menghambat kita ya para ibu menghambat para ayah untuk mensupport. Lalu ini juga nih Mas Timo. Wanita cenderung lebih banyak dan lebih senang belajar mengenai informasi-informasi mengenai rumah tangga dan juga mengenai parenting, Hmm. mengenai pengasuhan anak. Jadi kalau kelas-kelas parenting ini lebih banyak dihadiri oleh ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak Iya. pada umumnya, Hmm, 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 hmm. Jadi si ibu ini kan lebih senang belajar. Kemudian ketika ibu belajar namun tidak men-sharingkan kepada suami atau ayah. Nah. Nah, disitulah itu sebenarnya tanpa sadar jadi menghambat keterlibatan suami atau ayah Hmm. dalam pengasuhan. Sebenarnya ketika ibu atau wanita belajar, apa informasi atau ilmu yang didapatkan, alangkah baiknya di-sharingkan kepada suami. Sehingga suami ngerti, oh ini dia tugas ayah, ini peran ayah, ini penting banget. Hmm, Jadi hmm, hmm. ketika sang ayah atau suami melihat istrinya terus belajar, istrinya semakin pintar, oh ya udah kalau gitu istri lebih kompeten, saya lebih baik, saya lebih baik serahkan aja deh kepada istri karena saya tuh kurang kompeten. Ini bisa berdampak seperti itu. Jadi ketika wanita atau istri atau sang ibu belajar, alangkah baiknya men-sharingkan apa yang dipelajari kepada suami. Namun saat men-sharingkannya jangan
dengan menggurui atau mengkritik. Kamu salah, kamu kurang benar, caranya seperti ini, yang dipelajari seperti ini nanti akan menghambat lagi. Jadi ketika men-sharingkan boleh di waktu yang tepat dengan diskusi yang suasana yang nyaman, kemudian men-sharingkan juga dengan berbagi pengalaman, bukan menggurui. Nah, hal ini akan sangat membantu untuk suami atau ayah pun terlibat di dalam pengasuhan terhadap anak-anak. Ini Mas Timo. Jadi Iya. tanpa sadar ya. Banyak hal-hal yang tanpa disadari malah terjadi seperti itu Bu ya. Jadi malah menghambat suaminya Ya, gitu ya. Nah, nanti setelah ya, ini kita akan kembali lagi Bu ya. Kalau misalkan ya. kalau itu kan misalkan keluarga yang sempurna gitu, komplit antara ayah dengan ibunya ada. Kalau misalkan salah satunya nggak ada nih Bu, tapi misalkan si ayahnya nggak ada, ibunya akhirnya yang mendominasi, apa yang terjadi nih dengan anak-anak ini Bu ya. Nanti abis ini akan untuk Ya. dibahas Bu. Baik, setelah ini jangan kemana-mana Oke. Heartliner, tetap stay tune di Heartline FM. Untuk Anda yang bertanya boleh di 0819 269 1000. Tapi setelah yang berikut ini. Ya, Heartliner Yayasan Busur Emas menciptakan Busur Emas Transformation Online Platform atau BITOP untuk menjadi wadah berbagai bentuk support bagi pertumbuhan pribadi. Melalui program-program yang ada di BITOP, Anda dapat memperdalam berbagai hal terkait coaching, counseling, dan juga personal development. Nah, untuk itu Yayasan Busur Emas ini mengundang Anda untuk bisa mengikuti BITOP Tech Support Session. Nah, dan ini gratis. Heartliner akan berlangsung pada hari Selasa 7 Mei jam 7 sampai jam 8 malam, 7 malam sampai jam 8 malam. Dan di sesi tersebut Anda akan dapat membawa berbagai pertanyaan teknis maupun non-teknis terkait dengan BITOP. Seperti bagaimana cara untuk menjadi member BITOP Live Talk agar dapat akses berbagai bahan untuk presentasi. Bagaimana saya dapat mendaftar untuk mengikuti webinar personal development yang diadakan Busur Emas 2 bulan sekali. Dan saya juga ingin bergabung dalam program pelatihan coaching dan juga counseling di BITOP. Tapi mulai dari mana ya? Nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa langsung terjawab Heartliner ya. Untuk Anda bisa mengembangkan diri dan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan Anda tentunya. Langsung bisa menghubungi untuk informasi pendaftaran ke 0853 2132 8767. 0853 2132 8767. Baik, Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Iliana Widodo dengan tema kita dominasi ibu dalam pola asuh. Ya, Ibu Iliana, kalau tadi sudah dijelaskan ternyata nih semuanya nih peran ayah dan peran ibu memang harus seimbang ya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Nah, kalau ternyata si ibunya ini lebih mendominasi, tentu ada pengaruh-pengaruh jeleknya kalau nggak seimbang. Tapi kan kadang-kadang kan dalam keluarga kan nggak sempurna Ibu. Ada juga yang entah itu Ya. ayahnya berpisah dengan ibunya ataupun mungkin Ya. meninggal seperti itu. Apa yang terjadi nih Bu Ya. dengan anak-anaknya? Ya. Betul. Memang relasi dalam keluarga nggak ada yang sempurna ya Mas Timo ya, karena kita manusia terbatas. Idealnya pola asuh dari ayah dan ibu itu seimbang dan sama-sama terlibat. Tetapi misalnya di dalam satu keluarga ayah nggak hadir, ataupun misalnya ayah sudah nggak ada, ataupun seorang single mom, bagaimana kita tuh menyikapinya. Itu sebabnya ketika kita mendidik anak, kita nggak bisa sendirian. Kita butuh the power of others. Kita butuh komunitas, kita mungkin butuh mentor, kita butuh kelompok-kelompok yang bisa di mana anak-anak juga terlibat, sehingga anak juga bisa belajar dari figur pria yang mungkin ayahnya nggak hadir, tapi bisa belajar dari figur pria dari orang lain yang dewasa. Jadi bisa disikapi dengan hal tersebut. Ini untuk menyikapi ketika ayah misalnya nggak hadir di dalam kehidupan anak karena satu dan lain hal. Nah, Ya. kalau misalkan ini kan di sesi terakhir nih. Kalau misalkan ternyata si ayahnya hadir tapi ibunya tetap aja dominan nih Bu. Apa ini yang harus dilakukan ini Bu? Ya, memang apa saja sih penyebab sang ibu menjadi mendominasi? Dominan. Kalau tadi kita membahas bahwa ibu mendominasi sehingga ayah kurang terlibat di dalam pengasuhan. Kemudian ibu juga bisa mendominasi. Jadi cara ibu mendominasi adalah
mendominasi pola asuh, jadi ayah kurang terlibat. Bisa juga ibu mendominasi, yaitu dengan controlling kepada anak juga, itu juga bisa. Controlling kepada anak dengan mengambil keputusan semuanya untuk anak, memaksakan kehendak kepada anak, lalu juga tidak memberikan ruang, apalagi kepada anak yang sudah remaja, untuk mengambil pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Kemudian menjadi ibu yang otoriter kepada anak. Jadi bentuk dominasi itu bisa terhadap keterlibatan suami atau ayah dalam pola asuh, atau juga dominasi ibu sendiri kepada anak, menjadi ibu yang controlling, otoriter. Ini juga berdampak kepada anak. Jadi anak menjadi kurang inisiatif karena apa-apa diatur oleh orang tuanya, lalu anak juga nggak dikasih keputusan, lalu sedikit-sedikit dikritik dan anak merasa salah. Itu juga berdampak ketika anak dewasa ada perasaan bersalah, perasaan takut, kemudian sulit untuk menjadi dirinya, sulit untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini kalau ibu dominan dan controlling kepada anak. Untuk bisa mengatasinya, sebenarnya adalah ada 3 hal: aware, kemudian accept, dan action. Sang ibu perlu aware. Apakah kita menjadi sang ibu, ini ibu yang sudah mendominasikah gitu? Justru hari ini kita belajar untuk kita self check up. Karena kalau kita nggak aware, kita sulit untuk berubah. Kalau kita nggak aware, kita akan terus-menerus mengulangi hal tersebut. Tapi ketika kita aware, kita punya choice. Ketika kita menyadari nih aware bahwa kita menjadi ibu yang mendominasi, kita juga perlu menyadari apa penyebabnya. Bisa jadi karena kita khawatir, kemudian karena kita punya trauma masa lalu sehingga kita jadi khawatir, cemas, lalu kita ingin mengontrol. Atau juga penyebabnya adalah karena kita punya pola atau teladan yang kita wariskan dari pola asuh orang tua kita. Itu juga sangat bisa mempengaruhi. Ataupun juga dengan paradigma-paradigma tadi. Kenapa kita tuh bisa jadi mendominasi ya dengan paradigma orang lain kurang kompeten, anak kita kurang kompeten, kita sebagai seorang ibu yang paling kompeten. Ini juga kan paradigma yang perlu diperbaharui ya. Lalu juga kenapa kita sebagai ibu bisa mendominasi? Jangan-jangan kita ibu yang butuh validasi. Butuh validasi adalah ketika anak berhasil, kita ibu yang butuh validasi bahwa ini adalah hasil pola asuh saya, ini hasil perjuangan saya, kita ingin diakui, kita ingin divalidasi. Nah ini juga kita perlu aware. Kalau kita sudah aware, barulah kita bisa memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita, misalnya memperbaiki cara pandang bahwa oh ternyata suami atau ayah juga perlu terlibat. Lalu juga memperbaiki, oh ternyata selama ini saya suka mengkritik, saya perlu memberi ruang kepada ayah atau suami ya, suami atau sang ayah untuk terlibat. Kalau misalnya saya mengkritik, maka saya akan menghambat. Nah, disinilah mulai actionnya, kita mulai memperbaiki diri dari pola-pola perilaku kita sebagai seorang ibu. Kemudian juga belajar namun men-sharingkan. Kemudian hindari untuk komplain atau mengeluh. Ini yang perlu disikapi. Jadi perubahan yang ada pada diri ibu. Lalu juga sikap kepada anak. Kita juga perlu mengurangi kontrol. Perlu memberikan ruang kepada anak untuk anak bisa bertumbuh, mengelola dirinya, menemukan identitas dirinya, mengambil keputusan. Walaupun salah, it's okay. Ini adalah pembelajaran, ini adalah proses. Jadi kita bisa mengelola perilaku kita. Kemudian juga kalau misalnya sang suami, kita berpikir kok kurang terlibat, lalu kita ingin suami lebih terlibat sebagai seorang ayah, bisa disampaikan dengan cara yang asertif, bukan provokatif. Misalnya kamu tuh ayah kurang terlibat, ayo dong terlibat lagi, kamu tuh ayah kenapa sih nggak berperan? Ini kan provokatif ya. Jadi disampaikan, saya ini kepengen disupport, saya pengen kamu ikut semakin terlibat, bentuknya seperti ini, boleh nggak dibantu? Dibicarakan baik-baik dengan suami, karena saya percaya, nah kita percaya nih ya Mas Timo ya, sebenarnya di hati seorang ayah, di hati seorang suami pasti ingin terlibat ya, hanya kadang bingung caranya, benar atau salah, dibutuhkan atau tidak, kemudian sebenarnya diharapkan atau tidak. Jadi kalau komunikasi dengan baik, ini juga bisa sangat membantu banget nih Mas Timo. Salah satunya kuncinya adalah komunikasi, Ibu ya? Betul banget komunikasi. Berarti hubungan antara suami dengan istri juga harus baik ini ya,
sebelum memulai semuanya ini ya. Ya, Hmm. nah ini betul betul banget karena kalau kita rindu anak-anak kita sehat secara emosi, maka sebenarnya suami istri itu perlu terus-menerus membangun relasi pernikahan secara sehat. Karena relasi suami istri yang nggak sehat ini akan berdampak kepada emosi orang tua dan emosi orang tua ini akan juga berdampak kepada pola asuh kepada anak. Hmm. Sehingga anak pun menjadi entah terluka kah, entah memiliki emosi yang nggak sehat juga. Jadi penting banget ya, satu, kita sebagai seorang pribadi kita terus belajar dan bertumbuh. Kemudian ketika kita bertumbuh, kita juga perlu membangun relasi suami dan istri, barulah kita bisa menerapkan pola asuh yang sehat kepada anak-anak. Nah, di Heartliner hari ini kita belajar banyak banget ya terkait dengan pola asuh nih, terutama untuk dominasi ibu dalam pola asuh. Jangan didominasi ibu ya, harus bagi-bagi Iya, kepada betul, betul banget. ayahnya nih ya. Baik, Ibu Liana nih, tanpa terasin waktu sudah di penghujung acara nih, mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan Iya, seperti apa Ibu? iya. Saya percaya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri dan seorang ibu, pasti kita rindu untuk memberikan yang terbaik. Kita percaya keluarga dan anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Hmm. Ketika kita diberikan anugerah dan kepercayaan, kita ingin memberikan yang terbaik. Hanya saja sebagai seorang manusia, kita ini terbatas. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui, sehingga tanpa sadar yang kita lakukan mungkin menjadi nggak maksimal ataupun berdampak negatif. It's okay, it's okay. Semua itu adalah proses dan hal yang wajar karena kita memang terbatas. Namun, yuk kita terus belajar. Ketika kita belajar, kita juga saat belajar bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Ketika kita belajar, kita sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, untuk kita refleksi diri kita bertumbuh, kita berubah. Ketika kita bertumbuh dan berubah, ini akan berdampak kepada relasi suami istri dan juga berdampak kepada relasi anak-anak. Itu sebabnya never stop learning and keep on growing. Seperti tagline-nya Heartline FM. Baik, mungkin bagi Heartline yang ingin bertanya lebih lanjut nih Bu, misalkan ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi kemana nih? Oke, bisa menghubungi ke Yayasan Busur Emas karena saya adalah tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Dan juga di Yayasan Busur Emas ada counseling center yaitu Eagle Heart Counseling Center sehingga jika dibutuhkan konseling atau konsultasi mengenai pribadi, uh, mengenai relasi suami istri dan juga relasi orang tua dan anak bisa menghubungi Yayasan Busur Emas. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Iliana telah hadir di program Parenting with Heart. Ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Terima Ibu. kasih Mas Timo. Ya, terima kasih Mas Timo dan terima kasih Hardliners. Tetap semangat ya. Selamat Siap. sore. Selamat sore. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Liana Widodo. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda kebagikan kepada suami ataupun kepada istri, kepada orang yang Anda kasih ya, agar hubungan antar duanya ini lebih baik lagi tentunya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Baik, saya Timur dan undur diri. Keep on growing and never give up.